Selamat datang di video perkuliahan aljabar lanjut. Kita masuk ke subbab 1.5, di mana judul subbab ini tuh adalah koordinat terhadap basis. Nah, sebelum masuk ke subbab ini, ada satu teorema nih, teorema pertama di subbab ini, yaitu teorema 1.5.1. Nah, sebenarnya teorema ini sudah pernah dibuktikan di subbab bebas linier, jadi saya nggak akan membuktikan lagi, tapi silahkan Anda gunakan kesempatan ini sebagai latihan ya. Nah, bukti lengkapnya bisa Anda baca di buku ya, atau dilihat kembali lemma atau teorema yang di bab 1.3 tentang bebas linier ya. Nah, kita masuk ke definisi pertama. Jadi definisi ini ada dua definisi yang ada di pernyataan ini. Di definisi 1.5.2 ini ada dua. Definisi pertama itu tentang basis terurut ya. Jadi V1, V2 sampai Vn itu dikatakan sebuah basis terurut jika urutan dari vektor basisnya itu tertentu gitu. Jadi kalau kita tukar nih V1 sama V2 itu tuh adalah basis yang lain. Nah, jadi ini adalah definisi dari basis terurut. Nah, kemudian kalau kita punya sebuah basis terurut nih, ini B itu adalah basis terurut. Nah, kemudian kita pilih suatu vektor di ruang vektornya, maka karena dia adalah basis nih, ini adalah basis, maka si W itu bisa dijadikan kombinasi linear dari V1 sampai Vn. Atau dengan kata lain, ada alfa 1, alfa 2, dan alfa n, sehingga W itu adalah alfa 1 V1, alfa 2 V2, sampai alfa n Vn. Nah, kita bisa definisikan ini, W dalam kurung, subscript B, itu sebagai koordinat W terhadap basis B. Ya, yaitu adalah ini. Jadi W subscript B itu tuh adalah alfa 1, alfa 2 sampai alfa n. Nah, perhatikan di sini W-nya itu ada di ruang vektor apapun sembarang, tapi W subscript B ini tuh ada di Fn ya, atau di Rn lah kalau agak bingung sama F ya. Nah, jadi ini fakta ini tuh yang penting. Jadi koordinat terhadap basis tuh membawa apapun yang ada di ruang vektor, ruang matriks, ruang fungsi, ruang apapun, ruang polinomial. Ketika kita tinjau koordinatnya, nah koordinatnya itu selalu ada di Fn. Nah, ini saya ada satu contoh yang gampang aja dulu. Misalkan V-nya itu adalah ruang vektor R3 ya. Nah, saya pilih ada dua basis. Ya, basis yang pertama itu basis standar ya. 100, 010 sama 001 ya. Nah, kalau basis kedua, basis standar juga, cuman urutannya saya tukar. Jadi mereka itu adalah dua basis yang berbeda ya. E3 itu 001, E1 itu ada 100 ya. Nah, saya mau cari koordinat suatu vektor terhadap B1, terus koordinat vektor tersebut terhadap B2 ya. Misalkan vektor tersebut adalah ambil W di R3 ya. Contoh, W-nya misalkan sama dengan 2 min 3, 6 gitu ya. Maka W terhadap koordinat B1 itu apa? Nah, untuk mencari ini, kita harus bawa ini sebagai kombinasi linear dari basis-basis di B1. Nah, apa nih? Nah, tolong dicari ini. Ya. Nah, jadi, dan Anda dengan cepat bisa menemukan bahwa ini tuh adalah, saya pakai warna lain ya. Nah, ini tuh adalah 2. Nah, ini tuh adalah min 3, dan ini tuh adalah 6 ya. Oleh karena itu, koordinat W terhadap B1 itu adalah 2 min 3, 6. Nah, kebetulan sama, kebetulan ya. Nah, sedangkan kalau kita mau cari terhadap B2, hasilnya apa? Nah, kita harus cari tahu nih. 010, 001, 100 ya. Karena terhadap B2 ya. Nah, ini hasilnya adalah, ini adalah min 3, ini adalah 6, dan ini adalah 2 ya. Jadi koordinat W terhadap basis B2 adalah min 3, 6, 2 ya. Nah, ini berbeda.
Semoga cukup jelas nih dua contoh ini. Nah, ini masih V-nya itu masih R3 ya. Nah, cuman sekarang basisnya sedikit berbeda ya. Nah, saya pilih basisnya itu adalah ini 102, 326 dan 215. Nah, terus saya pilih W-nya itu adalah misalkan W-nya adalah 315 ya. Nah, saya ingin mencari W terhadap koordinat W terhadap basis B3. Nah, lagi-lagi ini saya akan cari tahu 326 215 ya. Nah, saya akan mencari ini. Nah, ini agak susah ya karena basisnya itu bukan basis standar. Oleh karena itu, saya jadikan X, Y, Z dan saya ubah ini ke dalam bentuk matriks. Dua satu lima X harus jadi 315 ya. Atau bisa aja saya ubah ke dalam bentuk eliminasi Gauss yang sering kita pakai, yaitu adalah, nah ini saya bisa lakukan eliminasi Gauss ya. 3, 0, 2, 1, 1, 0, 0, pas nih. 5 kurang 2 kalinya berarti 1, min 1. Oh, berarti langsung ya. Z-nya adalah min 1 ya, berarti ini adalah min 1 nih. Kemudian Y-nya itu adalah, kalau ini min 1, boxan itu jadi 1, berarti Y-nya itu 1. X-nya itu adalah 1 dikurangi 1, 1 ya. Berarti ini 1 nih. Oh, 2. Berarti koordinat W terhadap basis B3 itu adalah 2, 1, min 1. Ya, semoga cukup jelas ya. Nah, berikutnya adalah contoh yang lebih abstrak. Jadi V-nya itu adalah ruang polinomial berderajat 3 ya. Jadi sekumpulan semua polinomial yang sampai pangkat 3 ya. Saya pilih suatu PX anggota P3 ya. Misalkan PX-nya adalah berapa misalkan? 6 min 2X min X kuadrat tambah 6 atau jangan 6 2X pangkat 3 ya. Nah, kita mencari koordinat PX terhadap B1. B1 itu apa? PX terhadap koordinat B2 itu apa? Ya. Nah, oleh karena itu 6 min 2X min X kuadrat ini harus dijadikan kombinasi linear dari vektor-vektor di basis terurut B1 ya. Nah, karena ini adalah basis standar nih, kebetulan B1 itu adalah basis standar di P3, maka nggak terlalu susah. Ini kita bisa dapatkan 6 ya. Ini min 2. Ini 2. Ini min 1, sorry. Dan ini adalah 2 ya. Jadi ininya adalah 6 min 2 min 1 2 ya. Nah, di sini terlihat bahwa PX-nya itu ada di P3, tapi PX, koordinat PX terhadap basis B1 itu ada di R4. Ya, semoga jelas. Nah, sekarang untuk yang ini, saya akan jawab yang ini nih. Jadi 6 min 2X min X kuadrat plus 2X pangkat 3, ini saya akan jadikan kombinasi linear dari basis-basis di B2 ya. 1 plus X, 1 plus X kuadrat, 1 plus X pangkat 3. Nah, dengan cepat, ini karena basis ini nggak terlalu ribet, jadi kita tidak perlu melakukan eliminasi Gauss seperti pada contoh sebelumnya. Nah, ini udah pasti ini adalah 2 ya. Dan ini udah pasti adalah min 1. Nah, ini udah pasti adalah min 2. Nah, yang ini tinggal kita sesuaikan aja nih. Nah, kali ini min 2, min 1, tambah 2 harus jadi 6 ya. Nah, berarti mau nggak mau, karena di sana udah ada ini, ada min 1, berarti di sini tinggal kita tambahin 7. Ya. Ya, semoga cukup jelas ya. Nah, berarti koordinat PX terhadap basis B2 itu adalah 7 min 2 min 1 2.
Ya, semoga cukup jelas ketiga contoh yang saya sudah kasih. Kita akan lanjut ke teorema-teorema berikutnya ya.